Selama ini saya kaji-kaji agak lucu juga ya. Kenapa Pilpres dan pemilihan kepala daerah termasuk gubernur itu diatur dalam satu undang-undang atau dua undang-undang selama ini, tapi kalau pemilihan kepala desanya kok diatur dalam undang-undang pemerintah daerah? Gitu. Saya termasuk orang yang mengusulkan nanti ini juga diatur, ya, supaya teman-teman KPU dan Bawaslu ini kalaupun 5 tahun nggak nganggur 4 tahunnya. Tapi pengalaman empirik saya beberapa kali mengikuti pemilu, ketika Pileg dan Pilpres disamakan dalam waktu yang sama, masyarakat kita itu lebih tertarik dengan isu Pilpres dibandingkan dengan isu Pileg. Juga bisa menimbulkan masalah. Kemarin 8 bulan, ya, dari Februari ke Oktober. Syukur alhamdulillah kemarin yang terpilih adalah presiden yang isunya melanjutkan. Coba bayangkan waktu itu kalau yang terpilih adalah Pak Anies atau Pak Ganjar. Saudara moderator, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Hukum. Kemudian hadir di sini bersama kita anggota DPR RI Pak Hanan Ar-Razak, yang juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Ada senior-senior di sini, ada Pak Mirza Hadi, kemudian Pak Abi Hasan, ada Pak Musa juga hadir juga bersama kita, Ketua KPU Provinsi Lampung, dan juga ada pimpinan KPU Kabupaten Kota Lampung yang hadir juga bersama kita, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung juga mungkin hadir, ada pimpinan Bawaslu di Kabupaten Kota, Bapak Ibu, adik-adik khususnya mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan hadir juga bersama kita di sini dua narasumber, Pak Dr. Wendy Melva, dan kemudian Dr. Budi yang insya Allah kita doakan menjadi penerus pemimpin Universitas Lampung. Komisi 3, Komisi 2 juga harus dukung. Bapak Ibu sekalian, saya senang bisa hadir di Universitas Lampung ini, walaupun ini untuk yang kedua kali, tapi yang buat saya senang adalah ini kampus yang ke-7 selama 3 bulan ini saya hadir untuk membicarakan tentang pemilu. Ya, saya berusaha untuk selalu hadir. Ya, ketika Pak Wendy hubungin saya, ya saya atur waktu bagaimana caranya supaya bisa hadir. Karena buat saya, buat kami di DPR, diskusi tentang undang-undang apapun, apalagi tentang pemilu, ini penting untuk ada interaksi dengan kampus. Ya, selain kita ingin melakukan, ini bagian dari konsolidasi supaya memang kita mendorong cepat supaya ada perubahan sistem pemilu ini, tetapi juga yang kedua buat saya penting ya untuk menyerap aspirasi. Saya yakin kampus juga banyak sekali melakukan riset atau setidaknya kajian yang berkaitan dengan apa saja khususnya pemilu ini, yang itu penting juga buat masukan pada kami. Nah, terutama dari 7 kampus yang saya datangi, memang tema hari ini agak lebih spesifik. Kalau banyak kampus itu bicara tentang soal sistem pemilu secara keseluruhan, tapi hari ini kita bicara tentang soal menindaklanjuti atau kita melihat putusan 135 putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bahwa
kita harus punya kesadaran bersama bahwa pemilu kita ini sesuatu yang perlu kita sempurnakan. Ya. Jadi tema ini adalah salah satu bagian yang akan kita dalami, kita akan diskusikan. Tapi tidak akan mungkin kita dalami, kita diskusikan kalau kita tidak sepakat, tidak sepaham, tidak menyadari betul akan pentingnya perubahan terhadap sistem pemilu itu. Nah, ini yang sebetulnya harus kita sadari, dan sampai sekarang sebetulnya belum semua elemen masyarakat atau terutama elit yang kemudian punya kesepahaman bersama bahwa undang-undang ini atau sistem pemilu itu harus segera disempurnakan. Nah, padahal ya Bapak Ibu sekalian, situasinya sudah cukup mendesak. Saya misalnya ambil contoh fenomena Agustus 25-28 kemarin. Ya, ketika sebagian masyarakat kita rame-rame datang ke DPR, bukan hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia, ya, menyampaikan aspirasinya sampai menunjukkan kemarahannya, dan kemudian ada yang menyimpulkan terjadi diskoneksitas. Saya belum sampai bicara tentang distrust. Ya, terjadi diskoneksitas antara rakyat dengan institusi-institusi yang mereka pilih sebetulnya dalam kurun waktu 10 bulan. 10 bulan. Ya. Jadi dari Februari 2024 sampai ke Agustus 2025 itu sudah terjadi keterputusan hubungan, katakanlah keterputusan hubungan emosional antara rakyat yang memilih. Nah, itu problem besar menurut saya, karena dalam waktu yang singkat muncul keterputusan itu dalam waktu yang singkat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, apakah rakyat kemarin salah pilih terhadap pemimpin atau wakil-wakil yang mereka pilih? Nah, kalau memang asumsi itu betul, ya, berarti wadah atau media yang disediakan untuk rakyat memilih itu juga punya problem. Apa wadahnya? Pemilu. Nah, maka oleh karena itu, berdasarkan asumsi yang sementara, hipotesa itu, kita harus kemudian membedah. Berarti medianya atau pemilunya yang harus kita bongkar dulu apa penyebabnya. Nah, saya langsung saja loncat. Ketika misalnya ada problem antara si pemilih dengan yang dipilih dalam satu media yang disebut namanya pemilu, berarti ada lag, ada hambatan yang terjadi di dalam pemilu itu. Apa itu? Kalau kita asumsikan lebih dalam lagi, bahwa mungkin bisa jadi masyarakat itu tidak tahu siapa yang mereka pilih, tidak kenal sesungguhnya. Kenapa bisa terjadi? Ya mungkin waktunya tidak cukup untuk bisa mengenal, atau mungkin pemilunya terlalu rumit, terlalu kompleks, atau mungkin ada juga penyakit yang selama ini semakin lama semakin besar dan permisi kita terima. Apa itu yang saya sebut sebagai moral hazard pemilu? Moral hazard pemilu itu political transaksional, money politics, vote buying. Nah, jangan-jangan masyarakat tidak mengenal, ya, atau tidak bisa mengenal terhadap pemimpin wakil yang dipilih itu karena memang mungkin sudah terhalang, terkabut dengan penyakit-penyakit itu. Ya. Jadi pilihan-pilihan itu menjadi tidak rasional, menjadi tidak objektif. Nah, kita akan diskusi soal itu hari ini. Ya. Nah, kita masuk kepada soal
yang tadi kedua saya katakan, bisa jadi pemilunya itu adalah pemilu yang rumit dan kompleks. Nah, ini berkaitan dengan soal tema ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu adalah putusan lanjutan sebenarnya. 5 tahun sebelumnya itu ada satu putusan Mahkamah Konstitusi 55 tahun 2019 yang berkaitan dengan soal pengaturan keserentakan. Waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan ada 6 jenis keserentakan, ya. Nah, cuman karena Mahkamah Konstitusi melihat bahwa ini kok pembentuk undang-undang nggak mau follow up terus ya, nggak patuh. Kira-kira gitu. Iya. Udah deh kita putusin aja, kira-kira gitu. Nah, saya mungkin kalau sudah sering dengar pernyataan saya termasuk orang yang sering kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, karena saya sering mengatakan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu, yang namanya pembentuk undang-undang itu cuma hanya 2, DPR dan pemerintah. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dan ini, yang kedua, bahwa saya termasuk orang yang kalau kita ingin merubah undang-undang itu memang harus melalui revisi atau membentuk undang-undang baru supaya undang-undang itu menjadi undang-undang yang lengkap, ya, tidak tambal sulam, ya, karena salah antara satu pasal dengan satu pasal yang lain, antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, bab satu dan bab yang lain itu tidak bisa diputuskan, pasti ada hubungan sebab akibat dalam satu undang-undang. Nah, tiba-tiba memang diatur juga dalam konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi itu boleh menguji atau judicial review dalam satu undang-undang terhadap konstitusi kita. Nah, apa yang terjadi selama ini kita rasakan bahwa memang banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya seolah-olah seperti pembentuk undang-undang ketiga yang sifatnya final and binding dan harus dilaksanakan, yang kadang-kadang memang menyulitkan juga untuk dilaksanakan, termasuk putusan 135 ini. Nah, saya ingin menggambarkan tentang sikap atau standing position DPR yang di dalamnya adalah partai-partai politik melihat putusan 135 ini. Sampai saat ini masing-masing partai politik, termasuk dalam partai politik saya, ini sedang melakukan kajian, belum punya sikap resmi yang formal menilai dari putusan Mahkamah 135 ini. Karena apa? Ya, putusan 135 ini sebetulnya bisa kita lihat ada 2. Pertama, tadi ini adalah putusan yang final and binding. Dan itu berkali-kali disebutkan juga oleh para hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa ya ini praktis harus dilaksanakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada saat kami sebagai pembentuk undang-undang ingin melaksanakan ini, itu juga ada benturan menurut pandangan kami terhadap pelaksanaan atau implementasi pasal-pasal lain Undang-Undang 45. Nah, ini kan pemisahan ini antara nasional dengan lokal. Lokalnya itu kepala daerah dan DPRD. Nah, kalau kepala daerahnya, menurut saya tidak ada masalah. Kalaupun bicara tentang konsep, jadi gini, yang jadi soal kan konsekuensi dalam putusan ini dalam pelaksanaannya adalah bahwa kepala daerah dan DPRD harus diperpanjang masa jabatan, yang itu akan bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 22E Undang-Undang 45.
Nah, walaupun untuk kepala daerah kita punya peraturan perundangan yang memungkinkan untuk bisa diperpanjang priorisasi, ya, bisa dua, ada jurisprudensinya, bisa diperpanjang gitu, atau juga bisa dipejamkan. Kan ini secara normatif, belum kita bicara tentang konsekuensi politik. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan tentang standing position DPR dan partai-partai politik. Kami sedang melakukan kajian yang terus-menerus. Nah, bagaimana implementasi terhadap itu? Jadi sampai saat ini memang kami masih terus mengkaji, dan kajian itu nanti menjadi bagian masukan pada saat kita melakukan revisi undang-undang pemilu. Nah, lantas saya mau mengajak Bapak Ibu semua mengelaborasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan ini termasuk standing position saya secara pribadi. Ya. Saya memaknai putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu bukan hanya sekedar letterlek putusan pemilu, pemisahan antara pemilu nasional dan lokal. Tapi pesan yang lebih dalam yang harus kita tangkap adalah bahwa memang kita harus melakukan pengaturan terhadap keserentakan pemilu yang kita punya. Nah, kita punya 3 jenis pemilu, Bapak Ibu sekalian. Saya kenapa sebut sekaligus 3 jenis pemilu? Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi juga pilkada itu sama rezimnya dengan pemilu yang lain. Makanya saya ke depan mendorong sebetulnya kalau kita bicara tentang satu paket undang-undang politik itu nanti cuman hanya ada 2, itu undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Ya. Kenapa cuman hanya undang pemilu? Karena tadi pilkada sudah harus masuk di situ, ya. Bahkan saya mengusulkan sebetulnya kita ini punya 4 jenis pemilu yang selama ini kita seolah-olah tidak mengatakan itu pemilu juga. Apa itu? Pemilihan kepala desa. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau bicara tentang soal pengaturan sistem pemilu, kita harus tentukan titik-titiknya mana dulu. Ya. Ini sebelum kita masuk pengaturan keserentakan. Di negara kita ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 pusat sentra kekuasaan eksekutif. Ada 3 level. Pertama pemerintah pusat, kemudian sejak reformasi kita sudah tentukan sebetulnya titik pusat eksekutif, pemerintah eksekutif yang berikutnya itu adalah di kabupaten kota, yang berikutnya itu adalah yang paling kecil adalah di desa. Sebenarnya. Dan ini semuanya melalui proses pemilihan pemilu. Nah, tetapi memang selama ini saya kaji-kaji agak lucu juga ya. Kenapa pilpres dan pemilihan kepala daerah termasuk gubernur itu diatur dalam satu undang-undang atau 2 undang-undang selama ini. Tapi kalau pemilihan kepala desanya kok diatur dalam undang-undang pemerintah daerah. Gitu. Saya termasuk orang yang mengusulkan nanti ini juga diatur. Ya, supaya teman-teman KPU dan Bawaslu ini kalaupun 5 tahun nggak nganggur 4 tahunnya. Kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali pengaturan keserentakan itu. Nah, kita betul-betul harus mengkaji, ya, sebetulnya apa isu yang mengemuka sehingga putusan Mahkamah Konstitusi baik 55 maupun 135 itu muncul. Nah, salah satu pertimbangan hukum dalam Mahkamah Konstitusi itu adalah kalau kita langsung bagi antara nasional sama daerah, bahwa keserentakan atau pemisihan nasional ke daerah dan daerah itu dan lokal itu
salah satu pertimbangan adalah supaya tidak ada penenggelaman isu antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi artinya tidak ada penenggelaman isu daerah terhadap isu nasional. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang soal penenggelaman isu, sebetulnya kalau kita lebih spesifik lagi, yang terjadi selama ini di dalam pengaturan keserentakan kita, itu bukan hanya isu daerah tenggelam dengan isu nasional, tetapi sebetulnya isu antar satu institusi dengan isu yang lain saling menenggelamkan. Misalnya, penyatuan pileg dan pilpres itu menenggelamkan isu pileg. Itu fakta. Memang saya belum pernah menemukan ada risetnya, tapi pengalaman empirik saya beberapa kali mengikuti pemilu, ketika pileg dan pilpres disamakan dalam waktu yang sama, masyarakat kita itu lebih tertarik dengan isu pilpres dibandingkan dengan isu pileg. Ya. Kenapa? Satu, mungkin lebih gagah, ya, bicara tentang presiden itu dibandingkan dengan anggota DPR mungkin lebih gagah. Karena kalau kita tanya anak-anak kecil dari lahir, cita-citanya apa? Pasti salah satu yang disebut adalah cita-cita presiden. Nggak ada dari kecil orang mengatakan cita-citanya anggota DPR. Even saya pun juga menjadi anggota DPR mungkin nggak kepikir dari kecil, gitu ya. Ya kan, sudah aktif, jadi aktivis, terus segala macam. Oh, ini DPR. Tapi kalau dari kecil orang tanya, adek mau cita-citanya apa? Ya kalau nggak dokter, kalau nggak insinyur, kalau nggak pilot, presiden. Gitu. Jadi dari kecil memang kita sangat mengagumi posisi presiden, sangat menghormati presiden. Makanya ketika pilpres, semua masyarakat lebih tertarik dengan isu pilpres. Yang kedua, sistem pemilu kita juga membuat orang menghadapi pileg dibandingkan dengan pilpres itu lebih rumit menghadapi pileg dibandingkan dengan pilpres. Kenapa? Pilpres calonnya paling banyak cuma 3 pasang, gambar mukanya cuma 6. Kalau pileg dalam 3 bulan, yang satu suruh kenal 6 orang, yang satu lagi suruh kenal ribuan orang. Ya orang akan milih lebih mengenal yang 6, lebih mudah. Makanya dalam revisi undang-undang saya mendorong supaya memang harus distrik magnitude-nya itu harus dikecilkan. Mungkin bisa jadi, ya, mungkin bisa jadi itu makanya kenapa rakyat tidak banyak mengenal siapa anggota DPR. Karena dalam sistemnya itu dibuat rumit. Teman-teman Perludem itu pernah membuat riset, ada satu wilayah, ya, yang paling rumit masyarakatnya mencari anggota DPR itu di Jawa Barat 1. Mereka di situ disuruh mencari tahu 1.231 caleg mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, dari kabupaten kota untuk mencari 51 orang dalam 3 bulan. Itu impossible. Gimana caranya? Masyarakat yang jutaan suruh mencari tahu 1.231 orang dalam 3 bulan untuk menentukan 51 orang menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Nah, sementara dalam waktu yang sama mereka disuruh milih calon presiden, wakil presiden. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja sudah menyepakati putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi pertimbangan hukum putusan 135 itu. Jadi terjadi penenggelaman isu bukan hanya antara isu nasional dengan isu lokal, tetapi isu antar institusi yang dipilih oleh rakyat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau saya rekomendasinya adalah mari kita diskusikan, kalau kita mengambil
inti dari putusan atau ruh dari putusan Mahkamah Konstitusi 135 ini adalah pengaturan keserentakan, maka dengan pertimbangan hukum yang tadi mau kita pinjam, kita harus atur semuanya sebetulnya. Nah, kalau kita punya 3 jenis pemilu atau 4 jenis pemilu, 3 atau 4 ini nggak boleh dilaksanakan secara bersama. Mungkin kita bisa jadikan benchmark dari fondasinya itu pemilu 2004, di mana kita melaksanakan pileg dulu. Itu waktu itu di bulan April, kemudian pilpres di bulan Juli. Kalau ada putaran kedua itu di bulan September, baru kemudian pilkadanya 1 tahun berikutnya. Bedanya waktu itu pilkadanya tidak dilakukan serentak 1 kali, tapi serentaknya 3 kali, ya. Cluster. Bagian-bagian gitu. Cluster. Jadi di cluster. Nah, tapi kita sekarang sudah pernah melakukan pilkada secara serentak 1 kali. Nah, oleh karena itu mungkin nanti bisa kita atur. Baru tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya bolehlah kita laksanakan pilkada. Dan kemudian kalau kita menyepakati pemilihan kepala desa itu menjadi bagian dari pemilu, kita cari lagi di antaranya itu. Gitu. Nah, sehingga memang masyarakat kita itu fokus terhadap institusi-institusi yang mau mereka pilih tanpa ada penenggelaman isu dibandingkan dengan yang lain. Ya. Yang kedua, khusus dengan pilpres dan pileg, ada 2, ya. Pertama adalah selama ini Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan pencalonan presiden itu dengan aspirasi politik 5 tahun yang sebelumnya. Ya, jadi yang kita pakai itu kan adalah hasil pemilu 5 tahun sebelumnya, itu kita pakai menjadi aspirasi politik untuk pencalonan presiden. Yang menurut saya 5 tahun itu sebetulnya terjadi dinamika politik termasuk aspirasinya. Dan bisa kita lihat perubahan-perubahan hasil pemilu dari 5 tahun sebelumnya dan yang berikutnya. Itu walaupun tidak banyak, tapi ada perubahan-perubahan. Ya. Nah, jadi sebetulnya bisa jadi expired sebetulnya. Aspirasi politik yang dipergunakan untuk pencalonan presiden itu karena memakai 5 tahun yang sebelumnya. Jadi tidak genuine aspirasi politik yang terjadi pada saat itu. Maka kemudian saya kira harus kita kembalikan se-orisinal mungkin aspirasi politik dalam pencalonan presiden itu. Nah, yang kedua, pengalaman kemarin 2024, Bapak Ibu sekalian, pilpres yang dilaksanakan jauh dari pelantikan presiden itu juga bisa menimbulkan masalah. Kemarin 8 bulan, ya, dari Februari ke Oktober. Syukur alhamdulillah kemarin yang terpilih adalah presiden yang isunya melanjutkan. Coba bayangkan waktu itu kalau yang terpilih adalah Pak Anies atau Pak Ganjar yang visinya beda. Itu akan pasti sedikit banyak akan terjadi kontraksi politik. Setidaknya di birokrasi kita. Karena selama 8 bulan birokrat kita itu punya 2 presiden. Satu presiden incumbent yang sedang berjalan, satu lagi presiden yang terpilih tapi belum jalan. Itu bisa terjadi kebingungan. Ini mau ngikut yang mana? Saya kalau terlalu kuat saya ngikutin yang sekarang, nanti yang berikutnya nggak suka sama saya. Kalau saya ikut yang sekarang, yang berikutnya, jangan-jangan saya besok dipecat. Gitu. Itu juga mengalami kesulitan. Makanya menurut saya pengaturan yang 2004 itu udah sangat ideal. Jadi akhirnya itu kalau nggak Juli
atau bulan September. Tinggal 1 bulan lagi Dan sebelumnya juga terjadi. Dulu kan waktu zaman Pak SBY dan ke Pak Jokowi itu ada tim transisi namanya. Nah, tim transisi itu kemudian dibentuk yang pada akhirnya juga ada masalah. Saya nggak usah sebutkan siapa satu orang. Itu akhirnya secara politik sampai sekarang jadi korban. Gara-gara waktu itu ada masalah di tim transisi. Kena terlalu banyak ngatur, ya kan? Nah, presiden berikutnya itu jadi nggak ini. Nah, jadi memang kita juga perlu memikirkan proses transisi yang betul-betul smooth, ya. Oleh karena itu mekanismenya kita atur. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mungkin kita perlu melakukan ya kajian yang secara mendalam ya terhadap berbagai alternatif tadi itu. Jadi intinya adalah bahwa saya berkeinginan mendorong supaya kalau kita bisa tangkap pesan inti secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi baik 135 maupun 55 itu adalah pengaturan keserentakan, maka kemudian kita bisa membuka alternatif keserentakan yang paling ideal seperti apa buat kemajuan pembangunan demokrasi politik Indonesia ke depan. Ya. Nah, memang nanti punya kalau saya buka tadi seperti itu standing position saya, banyak juga nanti kemudian alternatif. Misalnya pembagiannya eksekutif legislatif. Bisa boleh juga dikaji seperti itu, gitu. Nah, tetapi selama memang masih di dalam koridor konstitusi kita. Nah, apalagi hari ini kan kita judulnya konstitusionalitas putusan-putusan itu. Jadi kita memang harus merumuskan konsep yang memang memenuhi syarat konstitusionalitas itu. Nah, ini yang mungkin juga perlu nanti kita dengar dari Pak Wendy dan Pak Budi, atau dengan dari Bapak Ibu sekalian yang secara spesifik adalah di dalam keilmuan hukum tata negara. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita lihat apa yang disampaikan dan mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.